Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada guru kita semua, Kiai Haji Ahmad Busairi, mata'an Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah pondok pesantren Ainul Yakin insyaallah diberikan semua santri-santri watinya diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada Fadilatul Sayyid Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Fahmi Al-Attas. Wabil khusus kepada seluruh hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladhi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayh bil idni wa qad nadana labbaika ya man lana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبنا معالك الأبحار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بوسع الكرم. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا الظن فيك يا رجاء الإيمان
الصلاة دائم على النبي بن هاشم أدمى وقيم للعبادة سهران يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم. Alhamdulillah Rabbil. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dengan kemuliaan Allah izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama mengharap ridha Allah, yang insya-Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita duduknya di dalam majlis yang mulia, kecuali keluar dari lisan kita kecuali hanya pembacaan dan syukurnya kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau enggak ada acara begini kita lagi ngapain jam segini? Tidur. Ada yang tidur, ada yang main gapleh. Ada. Bukan orang sini, orang sana. Saya tanya aslinya mana? Ya dekat-dekat sini. Ada lagi sesuatu yang menjalankan aktivitasnya dalam bentuk kemaksiatan. Lihat Sultanul Aulia yang dikatakan di dalam setiap karangan-karangan para salafun salihun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan hanya semasa hidupnya memberikan manfaat kepada kita, tapi setelah tiada pun masih memberikan kemanfaatan buat kita. Contohnya di hari ini kita kumpul dengan penuh cinta ke hadapan Allah. Alhamdulillah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita kenal sebagaimana beliau seorang wali min auliyaillah, raja para aulia yang memberikan manfaat bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu karangan kitabnya yang sering kita baca, dikatakan di dalam kitab tersebut judulnya atau tema daripada kitab tersebut yang dikatakan kitab Basyairul Khairat, salawat pembuka setiap apapun yang kita butuhkan. Di dalam kitab itu dikatakan saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di zaman ada seorang anak-anak memiliki kawan yang sedang bermain di saat itu di tanah lapang. Lalu saat di mana anak tersebut sedang bermain, dengan asyiknya mereka bermain, terdengar suara gemuruh. Dikatakan di dalam riwayat seakan-akan akan ada badai saat itu. Lalu anak ini mengatakan kepada kawan, wahai kawanku, ayo kita pulang, jangan lama-lama di tempat ini. Sebentar lagi, tidakkah kau lihat badai pasir begitu sangat besar di hadapan kita? Lalu beliau sahabatnya mengatakan, wahai saudaraku, wahai kawanku, itu bukan badai pasir. Lalu apa yang membuat tumpukan pasir begitu besar, debunya begitu tinggi? Apa jawaban sahabat tersebut? Sesungguhnya itu adalah rombongan murid dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ingin mengawal Syekh Abdul Qadir Jailani untuk memberikan ilmunya. Saat di mana beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah meninggal dunia, dan di mana anak kecil tersebut beranjak dewasa, hidup dengan penuh kemaksiatan, tidak pernah ibadah kepada Allah, jauh dari para alim ulama, tidak pernah mendapatkan satu ilmu yang manfaat kehidupannya di dunia. Maka tatkala beliau kembali kepada Allah, saat malaikat bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa man kiblatuka, enggak bisa jawab. Contoh
Ibu bapak kalau ditanya malaikat begitu kira-kira bisa jawab apa enggak? Maaf, kalau di dunia kita bisa jawab, kalau di akhirat bukan urusan kita. Apalagi di alam kubur. Di alam kubur yang ngejawab amal ibadah kita. Lalu anak ini mengatakan, saya nggak bisa jawab, cuman saya butuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, katanya. Disebut Syekh Abdul Qadir Jailani sampai Allah mengizinkan Syekh Abdul Qadir Jailani datang. Lalu dikatakan, apakah kau kenal denganku? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, iya, aku mengenalimu. Apakah kau muridku? Bukan. Engkau pernah beribadah bersamaku? Bukan. Lalu engkau pernah duduk bersamaku? Tidak. Engkau pernah makan bersamaku? Tidak. Lalu bagaimana engkau mengenalku? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya aku kehidupan dalam kemaksiatan kepada Allah, tapi aku pernah melihat engkau beserta rombongan. Tidak terlihat untanya, tidak terlihat kudanya, yang terlihat hanya butiran-butiran debu yang menumpuk sampai tinggi. Lalu kawanku mengatakan itu adalah rombonganmu saat dimana engkau ingin memberikan ilmu di tempat yang lain. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya Allah, saksikanlah bahwa beliau adalah salah satu yang pernah melihat bagaimana debu murid-muridku yang akan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hari itu juga mendapatkan syafaat dari Allah lewat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debunya aja dapat memberikan manfaat buat kita. Bagaimana kita duduk di dalam tempat ini memperingati acara Qaul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan Allah berikan kita izin, Allah mendapatkan kita dalam keadaan cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, seraya iman kita sampai menyambung kepada Allah Subhanahu. Kalau Sultanul Auliya-nya aja begitu, gimana Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya mau tanya, cinta enggak dengan Nabi? Besar atau kecil? Gombal. Benar cinta. Subuh jam berapa tadi? 6. Ada yang qadha. Ada yang jam 8 ada. Itu subuh apa duha? Kalau aulianya aja begini, gimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabinya baik, memberikan manfaat buat umat. La ilaha illallah. Kalau kita bilang ini kumpulnya kita ini karena izin dari Allah. Kalau bukan karena izin dari Allah, kita nggak akan dikumpulin. Ngapain jauh-jauh datang sampai ke Lampung? Cuman hanya datang, duduk, mendengar, lalu tidak diamalkan ilmunya. Setiap tahun ada acara maulid, ada pembicaranya, ada. Ilmunya dipakai apa enggak? Kapan? Bu, ibu, udah dengar tentang peristiwa yang gimana taatnya seorang istri kepada suami? Udah dijalanin belum? Bu, belum. Udah. Betul Pak? Pak, jawab jujur. Udah dijalanin belum sama ibu? Tuker tambah Pak. Nih saya bahas rumah tangga dulu, boleh nggak? Betul. Ibu nggak tersinggung, harus terima ya Pak. Kita kalau nggak ada perempuan nggak bakal lahir Pak. Setiap negara punya ibu kota. Setiap negara punya ibu. Nggak ada bapak kota. Kalah berapa kosong udah? 2-0 kita kalah. Keluarnya seorang presiden dari rahim seorang perempuan apa laki? Nggak bakal ada seorang menteri, presiden, wali kota, bupati, pejabat kalau bukan lahir daripada rahim seorang. Berapa kosong? 3-0 kita kalah. Surga ada di bawah telapak kaki, laki perempuan. Nggak ada surga di bawah telapak kaki bapak. Berapa kosong udah kalah kita Pak? 4-0.
senang, bangga. Tapi ingat, kalau laki-laki sudah datang ke orang tua ibu, dinyatakan cintanya, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka haknya seorang istri, haknya seorang perempuan yang tadi ridhonya Allah diberikan kepada orang tua, tatkala seorang laki-laki sudah menyatakan saya terima nikah dan kawinnya, maka keridhaan yang namanya seorang istri pindah kepada surganya suami istri ada sama suami, kunci surganya seorang istri ada sama suami. 8-4 Pak, kita menang. Bu, mau masuk surga enggak? Mau masuk surga? Ngimpi. Bu, wanita itu kan pencemburu ya, betul nggak? Pak, lu sadar dong, perempuan cemburuan Pak. Mau istri nggak cemburu Pak, kasih duit yang banyak. Tuh kan, seneng kan? Bapak mau gaya apa aja udah hayu aja. Bapak nggak pulang seminggu nggak apa-apa, yang penting rekening keisi. Betul kan? Mau mata duitan lu. Pak, perempuan itu diibaratkan hatinya tuh bagaikan cermin Pak. Bagus, cermin bagus Pak. Kelihatannya bagus, kita bisa ngelihat diri kita di cermin, betul? Betul. Kalau tuh cermin kita sambit pakai batu, kira-kira hancur nggak cermin? Bisa nggak disusun lagi? Bisa, tapi dengan teliti, hati-hati, jangan sampai ada yang hilang. Tapi tatkala sudah jadi bentuknya setelah pecah, disusun rapi, maka bisa nggak kembali normal? Perempuan itu Pak, perasaannya sama membaca cermin Pak. Saat namanya perempuan, kalau udah disakitin hatinya, hancur hatinya. Tapi paling bisa perempuan memaafkan laki-laki. Gua belum selesai ini gua. Lu tepuk tangan, saya takut saya terbang tinggi bener. Tar dulu, abis ini lu neraka lagi. Yang namanya perempuan Pak, saya mau tanya, Bu, senang saya dengar tadi itu, senang saya tinggiin, senang, karena perempuan itu syahwatnya di telinga Bapak. Yang namanya perempuan kalau udah didoain sama suami, gua Allah Pak, senangnya setengah mati. Lihat Rasulullah SAW mendoakan Siti Aisyah, ya Allah terima ibadah Aisyah, ya Allah ampuni dosa Aisyah, ya Allah masukkan Aisyah ke dalam surga. Senang Siti Aisyah, sholat nggak konsen, didatangin Nabi, ya Rasulullah engkau tadi mendoakan aku. Iya ya Aisyah, apa bagaimana perasaanmu? Senangnya ya Rasulullah, engkau tadi mendoakan aku jadi penghuni surga. Iya ya Aisyah, engkau senang? Senang. Begitulah caraku mendoakan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi perempuan ini Pak, hidupnya memang paling senang disanjung-sanjung. Perempuan ini paling senang kalau dibilang pesek dikata mancung. Betul. Itu namanya fitnah. Yang namanya perempuan syahwatnya di telinga. Setiap kali mendengar diskon, bawaannya buru-buru mau ke kota. Betul. Mata duitan Bu. Sama Bu, ibu mau disenangin sama suami, lihat mukanya dong. Ngaca, tahu kaca? Sering ngaca, sering dandan. Kapan? Bu, kalau ibu punya syahwat di telinga, bapak juga punya syahwat di mata Bu. Yang namanya laki-laki kalau udah melihat perempuan denok, demplon, semok, istiqomah matanya. Setuju nggak? Udah nggak usah pakai bohong, gue juga laki-laki.
Subhanallah, 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 subhanallah. Betul Pak Bu, dalam rumah tangga ini ada caranya. Nabi SAW ngajarin kita Bu, sampai Nabi SAW mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Oi, pelacur Bu, ibu, pelacur. Betul Pak, betul Pak. Boleh tanya para alim ulama, boleh tanya kiai. Nabi SAW mengatakan ibarat seorang istri itu harus nyontohin pelacur. Kenapa? Apa sih yang dijual pelacur Pak? Diam Bu, diam. Gue mau tanya yang laki. Bapak, pelacur yang dijual apa? Rahasia. Ibu kali tahu ibu. Apa yang dijual Bu? Apem. Yang dijual apa? Salah. Pelacur yang dijual perhatian Bu. Kalau urusan apem mah bonus. Betul Pak. Lu pelanggan setia berarti lu. Lalu bilang betul Bu, yang namanya perempuan itu kan punya keistimewaan. Allah Nabi SAW nih, Allah nitipin nih lewat Nabi. Kenapa? Timbulnya sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga. Contohnya mawaddah bikin gemes. Ibu pulang dandan rapi, rambut diriap, suami pulang cium tangannya, ayang mau minum kopi atau mau minum apa, kibasin rambutnya, terserah mau keluar kutu kecoa ntar belakangan. Niat dulu nyenengin suami. Bapak cinta sama istri Pak, cinta sama istri, betul cinta sama istri. Lo tuh yang namanya perempuan selalu su'ban Pak sama laki-laki. Kita cintanya serius Bu, maaf yang laki-laki namanya kalau ngomongin cinta itu gengsi. Tapi jujur Bu, ibu nggak dikatakan, bapak nggak pernah bilang saya cinta sama kamu. Tapi ingat, dari pagi sampai malam ibu ada di otaknya. Betul nggak Pak? Bapak nyari rezeki dari pagi sampai malam buat siapa? Keluarga. Lu keluarga dulu, istri mah entar, ibu dulu, bapak dulu, anak, istri mah terakhir, sisa. Nggak mau terima lu? Ya terserah, emang begitu adanya. Pak, bapak pulang capek ngelihat ibu udah dandan rapi, capek hilang sedikit banget lah. Yang namanya perempuan Allah ciptain itu cantik. Kalau perempuan laki-laki tampan. Kenapa? Karena inilah manfaat. Kalau cintanya karena Allah, semua akan menjadi indah. Ini buat yang muda nih, Neng, kok yang jawab nenek-nenek? Yang gadisnya banyak kan nih? Nih gue demen nih kalau begini nih, kalau ceramah tuh yang depan yang muda-muda tuh kan, mata dimanjain gitu Pak. Tiap daerah saya ceramah yang di depan nenek-nenek lagi. Kalau begini kan agak segeran dikit gitu matanya. Hadroh madepnya ke gua, jangan ke sana. Hadroh mau ngelirik-ngelirik. Tapi Neng kalau dapat pemain hadroh, wah pahalanya banyak nih. Lu salah dikit ditabuk. Nggak ada lah suami kayak begitu loh. Di mana-mana mas suami mah banting tulang ya. Buat siapa? Keluarga, bukan banting tulang istri. Suami sekarang mah main banting-banting bini aja.
Galak dikit banting cekek, banting cekek. Ya Allah. Itu istri apa lawan Smackdown? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Neng, perempuan itu punya marwah, harga diri, punya kehormatan. Yang dulu dihinain sekarang berkah Nabi, perempuan diangkat derajatnya. Alhamdulillah. Tapi jangan di akhir zaman kayak gini ngemurahin diri lagi dong. Masa modal dikasih bunga? Makasih elah. Itu bunga mawar Pak, sekarang ditaruh di kamar sampai layu, sampai pada hitam. Saya tanya, ini kenapa manfaat bunganya itu disimpan? Bukti cintanya kepada saya, Habib. Lah, blow on. Neng dikasih mawar satu tangkai, dianya lagi selingkuh. Makanya jangan pernah pacaran itu cuman PHP, Neng. Yang namanya pacaran itu cuman harapan palsu. Aku sayang, aku cinta, alah gombal. Duit di kantong cuma 5.000, tiap jalan makannya cilok, paling bagus banget bajigur, kenyang kagak, buang-buang air. Jangan. Kalau ada laki-laki yang menyatakan saya cinta betul sama kamu, I love you, sarangnya jawab, Neng, maaf, saya punya harga diri, kemarin boleh kasih saya mawar, saya sudah tahu kalau yang hidup yang mati dikasih mawar. Orang hidup orang mati yang dikasih mawar. Secara gak langsung udah nyumpahin saya mati. Tapi sekarang bilang I love you sama saya nggak butuh saya butuh keseriusan saya tunggu sampai mengucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Ento namanya perempuan sekarang mah murah banget. Masa perempuan, setuju loh? Setuju nggak? Perempuan murah apa mahal? Mahal. Tapi lu yang bikin murah. Coba bapak lihat di luar sana Pak, paha ayam sama paha perempuan lebih mahal mana? Paha ayam masih ada harga 34.000 satu paket. Betul kan? Saya tadi lewat Pak, ya Allah murah banget Pak. Tapi lihat gimana, nggak lihat orang ada di depan mobil? Dilihat dosa nggak dilihat? Bu, ibu nikmat ke majelis taklim suka, datang ke pengajian suka, bapak senang masuk ke masjid Pak, ibadah di masjid senang Pak. Tapi perempuan yang di dalam rumah nggak pakai kerudung, maksiat kepada Allah, ibadah bapak ibu nol di hadapan Allah. Hati-hati, anak itu fitnah dunia, fitnah akhirat. Lihat contoh nih Pak, kalau ketemu anak baik bukan main. Ada anak bandel lewat, tiap kali lewat nyambitin genteng. Anak siapa yang begitu? Tiap lewat nakalnya setengah mati, yang ditanya siapa? Ih, anak siapa ini? Betul? Coba kalau anaknya pintar, cerdas, baca Qurannya bagus, sholatnya bagus, alhamdulillah, ya Allah. Tong, nak, sekolahnya di mana? Ngajinya di mana? Pertanyaannya beda. Kalau anak bandel yang ditanya orang tua siapa, kalau anak baik pasti yang ditanya sekolahnya di mana. Anak fitnah bukan? Fitnah bukan? Fitnah dunia, fitnah. Tuh. Saya ngomong begini, saya udah ngelihat sekarang tingkah laku anak-anak muda sekarang, la ilaha illallah, ini gara-gara handphone semuanya. Jujur, iman seseorang sekarang ini udah bukan lagi di Quran, infusnya batin ini bukan lagi di Quran, tapi handphone. Bangun tidur, magi makan. Orang dulu mah ngajarin kita kalau makan mah baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini kita diajarin. Kalau sekarang tablu jangan diapa-apain, foto. Ingat, saat kalian mengoto makanan, minuman, kalian sebar Instagram, TikTok,
orang yang iri, dia tidak mampu, maka kalian akan mendapatkan dosa. Kadang saya suka gedek Pak kalau ngelihat orang begitu tuh. Orang kalau dulu dimakan nih, pantasan sekarang makanan cakep-cakep dibentuknya, betul Pak? Kenapa begitu difoto ngerasain lah, elah kagak ada enak-enaknya. Mahal sih. Kalau murah dimakan kan enak Pak. Kalau mahal makannya kan mikir bayarnya bagaimana. Coba boleh dilihat tuh. Ini pertama tuh yang berubah. Yang kedua, Bapak perhatiin handphone anak Pak. Bapak jangan enak di luar-luar doang, semua serahin ke ibu. Ibu capek Pak. Bagi-bagi dong kerjaannya. Betul-betul aja lu. Ya kalau perempuan capek mah wajar, emang itu udah kerjaannya. Tapi ngurusin anak Bapak tanggung jawab, kasih masukan Pak. Bapak ditegur di dalam Al-Quran 6 ayat Pak. Untuk bimbing tuh yang namanya putra putri Bapak tanggung jawabnya. Perempuan madrasahnya doang, alif ba ta ta jim ha ho sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bapak nyambung. Bapak kasih surat kulhu, Bapak kasih surat kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, diajarin ayatul kursi, diajarin surat-surat lain. Kenapa? Ini manfaatnya buat orang tua. Saat anak ini menjadi dewasa, dia sholat, pahalanya dapat ke kita. Dia ngaji, dapat pahalanya ke kita. Saat ini anak menjadi ulama, akan mendapatkan pahalanya buat kita. Ini anak punya pondok pesantren, setiap santri yang belajar, kita dapat pahalanya. Ini manfaatnya anak buat kita, urusan dunia sampai akhirat. Jangan dikit-dikit semua anak dikasih, semua apa dikasih, handphone dikasih, semua dikasih. Pak, oi, hidup udah banyak beban belum? Udah banyak beban belum? Kalau udah banyak beban, serahin diri sama siapa? Allah. Bu, kalau minta rezeki sama siapa? Alah, bohong lu. Kalau minta rezeki pasti sama bapak kan? Pak, tajwid, Pak, buat belanja. Mintanya sama Allah dong Bu. Jangan jadi orang yang nggak balas budinya Allah. Terus bagaimana Bib minta sama suami? Minta sama Allah di samping kuping suami. Ya Allah, bagi duit ya Allah. Duit udah mulai habis nih ya Allah nih. Mudah-mudahan suami dengar doanya. Jangan hidup apa-apa, setiap apa itu materi dunia. Materi dunia, kita malu dong sama Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, kita tiap doa kan gak jauh-jauh doanya, ya Allah banyakin rezeki kami, amin. Begitu nggak doanya? Minta rezeki banyak kan? Mau rezeki banyak? Buat apa? Buat apa? Ibadah? Bohong. Ini ketemu duit nih banyak nih, yang perempuan beli skincare, yang laki-laki kawin lagi. Lah emang apa sih? Laki-laki kan diperbolehin Bu. Oi, ngaji, makanya ngaji. Sholat siapa yang perintahin? Ada nggak di dalam Al-Quran? Perintah zakat ada di dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Puasa bulan Ramadan ada di dalam Al-Quran? Siapa yang perintahin? Pergi haji jika mampu ada di dalam Al-Quran? Siapa yang perintahin? Nikah 2, 3, 4 ada di dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Jalanin Pak. Bu, yang bicara siapa tadi? Allah kan? Urusan ibu nggak ngebolehin apa Bu? Hah? Sakit, derita lu. Lah Pak, maafin Pak, saya duduk di kursi kakinya berapa Pak? 2 PA, berapa nih? Kokoh Pak, kokoh, nggak goyang. Coba duduk di kaki 1. Bu, maaf Bu, kita pakai logika aja. Kenapa laki-laki boleh nikah 2, 3, 4? Saya bukan kampanyain, orang saya punya istri 1. Kenapa ada 1?
Gue punya kemauan tapi nggak punya keberanian gue, Pak. Habib kenapa istrinya satu? Alhamdulillah, saya mah alhamdulillah buat saya mah istri saya sempurna, Bu. Bidadari buat saya. Ngapa lu? Bini-bini gua? Bapak gimana punya bini di rumah? Mijitin gak lu? Bikinin kopi gak? Maaf Bu, maaf. Bapak dipanggil siapa sama istri? Dia. Nama-nama kampungan. Lihat nih, gue dipanggil sayang sama bini gue. Lah gimana nggak sayang Bapak, orang model begini? Ini limited edition ini. Panggilan itu juga rahmat, Bu. Panggilan itu membentuk kasih sayang, sakinah mawaddah warahmat, tergantung dari panggilan juga. Ibu, bapak panggil suami, istri siapa? Pesek, para amat lu. Bapak manggil istri siapa? Lihat dong Nabi ngajarin manggilnya Humairah. Ini dia Bib, masalahnya Bib, saya mau manggil Humairah gimana, orang istri saya hitam legem. Di mana letaknya itu merah katanya. Ya minimal kalau dipanggil, kalau ada kelihatan hitam dipanggil manis kan bisa, sweetie bisa, betul kan? Udah hitam dipanggil tom sini, jangan kayak gitu ya, panggilan baik. Apalagi jangan pernah dipanggil, kalau udah hitam dipanggil blacky bahaya. Nah kalau datangnya lari bagaimana? Panggilan itu juga nimbulin rumah tangga, bisa ningkatin iman, bisa. Iman itu bukan hanya dalam keadaan sujudnya kita kepada Allah. Pasangan suami istri bisa nimbulin keimanan tinggi di hadapan Allah. Anak kepada orang tua bisa menjadi iman yang paling tinggi. Makanya pikiran keimanan itu jangan cuma kitanya sholatnya doang. Sholat itu mempertahankan iman. Itu namanya tiang agama. Ibadah kita sholat itu tiang iman biar nggak goncang. Cara ngejatuhin iman bagaimana? Ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Akhir zaman sekarang apalagi iman udah bisa dibeli 200.000. Betul nggak? Betul nggak? La ilaha illallah. Masa iman cuman begitu doang? Yang namanya iman, ayo dong teguh di dalam hati. Sholat jangan ditinggal. Makanya sholat itu di dalam sholat itu kita dididik sama Allah biar sadar diri, jangan juga angku-angku. Yang namanya iman itu orang yang bertakwa sudah pasti. Kata Nabi apa? At-taqwa hauna. Takwa itu adanya di sini. Takwa itu bukan adanya di mata. Yang dilihat ketakwaan, yang dilihat cantik sama gantengnya. Kalau yang dilihat cantik sama gantengnya, artis paling benar masuk surga. Betul? Mana ada artis yang jelek-jelek? Ada. Semuanya cakep-cakep. Masuk surga duluan kalau yang dilihat takwanya kayak begitu. Tapi ada lagi, takwa itu bukan yang dilihat dari jenggotnya. Jenggotnya panjang, orang yang takwa. Enggak juga. Dari kumisnya yang mablang gede. Buat nyaring kopi kali. Takwa itu adanya di sini. Takwa itu adanya di hati. Ketakwaan itu dijaganya bagaimana? Jaga pakai hati. Dalam sholat kita diajarin. Ada orang yang punya iman, rasa takwa, ilmunya ngerasa tinggi. Persis iblis. Tahu iblis? Oi, kenal iblis nggak? Kenal? Temen lu, temen. Iblis, saya mau tanya, iblis cerdas nggak? Alim nggak? Alim. Kenapa Allah usir dari surga? Karena sombong. Kalau jika seseorang sudah ada kesombongan di dalam hati, iman pasti akan minggir. Takwa sudah nggak akan dilihat orang, udah nggak ada enak-enaknya. Maka dari itu kita nih ngerayain Haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk apa? Untuk mengangkat ketakwaan dan keimanan kita ke hadapan Allah. Lihat beliau Syekh Abdul Qadir Al Jailani, beliau mengatakan di dalam satu karangannya, makanya beliau ini paling sering mengajak kita tuh baca salawat Bapak Ibu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
al-Bashiril Mubashirin. Ini ada nih. Ini yang dikatakan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani udah mulai salawat. Ada di dalam salah satu karangan dikatakan saat Nabi SAW dalam keadaan Isra wal Mi'raj. Tadi kita baca salawat kan? Baca salawat nggak? Baca sama-sama. Senang nggak? Hati tenang nggak? Utang ingat nggak? Lupa. Sampai rumah? Bohong berarti lu. Orang yang baca salawat Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya, saat Nabi SAW Isra wal Mi'raj melihat ada satu malaikat, tangannya jarinya jutaan, tangannya ribuan. Ditanya sama malaikat Jibril, "Hei Jibril, ini tugasnya apa malaikat ini?" "Oh, tugas malaikat ini pencatat atau penghitung butiran air hujan dari zaman Nabi Allah Adam sampai yaumil qiyamah." Satu butiran hujan tidak luput dari hitungannya. Ditanya sama Rasulullah, "Wahai malaikat yang telah disempurnakan oleh Allah, aku ingin bertanya, apakah engkau ada kekurangannya?" Nunduk ini malaikat, "Ada ya Rasulullah." "Apa kekuranganmu?" "Aku punya kelebihan dari zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, aku dapat menghitung butiran-butiran air hujan yang tidak luput dari hitunganku. Tapi saat dimana umatmu bersalawat kepadamu, maka aku tidak dapat menghitung besarnya rahmat serta keberkahan yang diturunkan ke dalam majlis tersebut." Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, orang yang salawat, kita ini hamba yang salawat ini adalah berupa doa. Orang yang berdoa berkah salawat, doanya insya Allah dikabulin. Amin. Yang kedua, di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, salawatnya malaikat itu berupa istighfar. Salawatnya Allah kepada Nabi itu berupa rahmat. Jadi mau nggak mau insya Allah keluar dari sini tempat kita, doa kita dikabulin sama Allah. Kita keluar dari tempat ini, insya Allah semua dosa kita diampuni oleh Allah. Insya Allah mau nggak mau, suka nggak suka, kita keluar dari tempat ini, kita mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Bib, untuk mempertahankan iman tuh bagaimana? Nih, kalau katanya orang Lampung mah life is choice. Ngerti lu? Ngerti kagak? Sama saya juga. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Mau kemana jalannya? Allah kasih jalan buat baik buat kita. Mau yang baik ada jalannya, yang buruk ada. Gak ada yang gak dikasih sama Allah, tergantung bagaimana kita ini. Kalau kita mau jalanin hidup yang baik, ikutin tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin salaf, ikutin guru-guru kita. Tapi jika kita sudah mau ke jalan yang tidak baik, ikutin, ada juga jalannya. Ini makanya nih di akhir zaman orang anak-anak muda sekarang udah nggak demen lagi sama ulama-ulama. Yang didemen siapa? Orang-orang di K-pop. Woi, perempuan-perempuan ngelihat TikTok orang Korea, betul kan? Kalau itu udah artis masuk ke dalam hati, hati-hati. Iman keluar, almar'u mama aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Jika kita orang kafir yang kita cintai, maka siap-siap kumpul sama mereka nanti di yaumil qiyamah. Jika kita dekat dengan orang-orang yang bertakwa, contoh hari ini kita memiliki cinta kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka insya Allah ya Rabbi, catat kami dijadikan salah satu penghuni surga yang bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya Rabbal. Tuh kita lihat kan, alhamdulillah. Kadang manusia ini baru dikasih ujian dikit ngeluh luar biasa sama Allah. Kemarin corona itu kan tempaan Pak buat kita, tempaan Ibu buat kita. Itu ujian yang luar biasa. Yang penting kita cuma syukur doang sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Orang yang syukur pasti akan ditambah nikmat. Saya mau tanya, selama lagi corona, ada nggak hidup yang mati kelaparan? Tunjuk orangnya, ada apa enggak? Gak ada. Semuanya nikmat, rezeki lancar, makan jalan terus. Siapa bilang, Bib? Duit nggak ada. Saya mau tanya, makan nasi makan duit? Makan nasi makan duit. Beli beras pakai, tapi kan ada bansos. Ada bansos nggak? Alhamdulillah.
Rezeki berhenti nggak? Enggak. Sarapan berhenti, makan siang jalan, sore masih nyemil singkong ubi ngopi masih, malam makan, tengah malam masih nyemil indomie masih. Nah hidup makan mulu alhamdulillah tuh. Kenapa kita masih banyak ngeluhnya? Karena kita lupa syukur sama Allah. Kita udah diajarin syukur tuh bagaimana caranya Nabi. Pak, wallahi kita hidup di zaman Nabi nggak bakal kuat Pak, nggak bakal kuat. Ibu apalagi, yang namanya kita di hidup alhamdulillah sekarang udah terima jadi. Bapak nggak pernah kelaparan 7 hari, ibu nggak pernah kelaparan 7 hari. 7 hari 7 malam ibu bapak nggak pernah nggak makan. Nabi SAW 7 hari 7 malam Nabi SAW nggak makan. Buat siapa? Buat umat Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah kelaparan. Kenapa? Karena udah digantiin sama Nabi, udah ditalangin sama Nabi. Kita sekarang menerima jadi nikmat apapun yang kita makan. Alhamdulillah. Kita sholat, tinggal sholat, ada orang lagi sholat dikejar-kejar sama orang kafir mau dibunuh, ada? Enggak. Semua tinggal sholat, semuanya mudah. Tapi saya heran, kalau sholat subuh berapa sof Pak? Di masjid, di musola, sholat subuh berapa sof? Hah? 3 orang. Pasti merbotnya aki-aki. Yang megang kunci emang yang ke masjid lah, emang udah pasti kalau orang tua main ke masjid mah udah wajar. Kenapa? Umurnya tinggal dikit. Yang anak muda pada kemana? Anak muda, lu katanya orang yang beriman, gunung segitu tinggi lu bisa datengin, lautan begitu dalam lu bisa nyelamin, masa masjid samping rumah lu nggak bisa mampir? Pak, maafin, saya mau bilang sama kiai, sama ulama, sama anggota DKM, kalau ada anak muda yang sholatnya tiap hari di masjid, boleh kalau mati sholatin di masjid. Tapi kalau ada anak muda yang sholatnya nggak pernah di masjid, jauh dari masjid, tolong digelindingin aja. Coba lihat semua rata-rata orang tua Pak, bapak boleh lihat ke masjid, bu, ibu sholat subuh di rumah aja, nggak usah keluar. Getol banget lu keluar lu. Ibu udah paling baik sholatnya di rumah. Sebaik-baiknya perempuan itu yang ada di dalam rumah. Ada satu Pak, perempuan pernah unjuk rasa kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, kenapa sih laki-laki banyak wajibnya, perempuan mah semuanya dikurangi? Maksudnya kata Nabi, giliran salat Jumat wajib buat laki-laki, giliran jihad fisabilillah laki-laki wajib, kami perempuan juga mampu katanya. Oh, itu yang ditanya sahabat, dikatakan, wahai sahabatku dengar, pertanyaannya pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaan yang berbobot kata Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Nabi? Wahai sahabat wanita, sampaikan kepada wanita yang lain di luar sana apa yang diwajibkan oleh laki-laki, salat Jumat, jihad fisabilillah, yang tidak diwajibkan oleh seorang perempuan. Maka sesungguhnya pekerjaan perempuan di dalam rumah itu sama sebagaimana dia mendapatkan indahnya wajibnya salat Jumat dan pahalanya jihad fisabilillah. Tuh, jangan pernah ngeluh bu, nyapu, ngedumel, ngepel, laki gue masih ala. Gak boleh begitu, paham ya bu? Pikiran sama hatinya dijaga dong sama suami. Nih pulang pegangan tangan bu, rontokin dosa kita. Malu bib, jangan pakai malu. Ntar kalau tetangga bilang lu gandengan mulu kayak gajah sirkus, biarin aja lah. Orang kan sekarang bisanya cuma ngomong doang, betul nggak? Kelihatan nggak di tisu warna apa? Ada pulpen nggak? Pulpen ada, pulpen. Nih kalau yang belakang nggak kelihatan nggak apa-apa. Maaf, syukuran. Apa lu ngeliatin gua? Awas jatuh cinta lu. Dilihat nggak? Belum. Udah lihat belum? Lihat nggak? Ada apanya? Hah?
Titiknya kelihatan. Itulah manusia, Pak. Putihnya segini lebar, yang dilihat titiknya. Betul? Begitupun hatinya. Kalau yang dilihat bib itu ada kotorannya, yang putih segini bersih kok nggak bisa dilihat, itulah manusia. Manusia itu paling pandai ngelihat jeleknya orang, kalau kebaikannya nggak pernah dilihat. Betul apa enggak? Bu, Pak, saya minta maaf, yang namanya kita nih, hati itu tergantung bagaimana asupannya. Asupan halal, hati pasti baik. Kalau asupannya haram, hati akan menjadi keras melihat orang udah jelek aja. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhahu ditanya, "Wahai Imam, di antara kedua ini mana yang paling baik?" Ada orang ahli ibadah tapi nggak baik. Ada orang yang baik tapi belum ahli ibadah. Mana yang di antara mereka yang paling baik? Dua-duanya baik, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini orang yang hatinya baik, nggak pernah suudzon. Kalau kita melihat orang begini, rambut gondrong, tatoan, pakai tindikan, oh maling. Betul nggak? Mana teman gue tuh? Tadi gue bawa dari Jakarta. Mana Buntung? Mana orangnya nih? Saya punya teman Buntung. Kalau boleh dilihat di Instagram, nih artis Instagram juga. Cuman bedanya gue mancung, dia pesek. Pakai anting, rambut berwarna, 29 juz hafal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa lihat orang dari penampilan. Imam Syafi'i ditanya begitu, dijawab dua-duanya baik. Kok bisa baik? Karena orang ini orang ahli ibadah. Mudah-mudahan karena ibadahnya Allah jadikan dia manusia yang lebih baik. Ada orang yang belum ibadah tapi berkelakuan baik, mudah-mudahan Allah berikan hidayah karena kebaikannya sehingga dia menjadi orang yang ibadah. Lalu mana Bib? Kata Imam Syafi'i, yang ketiga yang bahaya. Kenapa? Orang lebih pandai menilai orang lain daripada dia harus menilai dirinya sendiri. Orang sekarang kan begitu. Kalau ngelihat orang, semuanya mah kecil. Ngelihat orang begini, udahlah, lu mah kagak ada apa-apanya. Apalagi kalau dibilang orang ini sebagai ulama, hati-hati. Ustadz, kiai, habaib, hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Kita ini, orang kita ini dibilang ulama, hati-hati. Hati kita paling gampang didudukin syaitan. Wallahi paling gampang. Kadang orang kalau udah jalan tuh angkuhnya setengah mati, dicium tangannya, wah, dikawal, wah. Bukan karena kitanya, kita dikawal. Saya tadi dikawal tuh sama polisi. Saya dikawal begitu masuk, Masya Allah luar biasa, antusias, orang pada cium tangan luar biasa. Saya nggak bangga demi Allah, tapi saya mau tanya, tadi yang cium tangan saya udah cium tangan orang tua apa belum? Ayo pakai otak, pakai otak, pakai otak. Saya mau tanya, dari kemarin nih saya kalau ceramah tuh pakai, ini rame banget, rame orang yang datang, Masya Allah, bukan main. Cium tangan pada berebut, orang tua dicium nggak tangannya? Makanya kalau ntar saya turun, jangan, saya nggak kasih tangan cium tangan, jangan marahin saya ya. Saya nggak mau jadi saksi kedurhakaan kalian terhadap orang tua. Tangan yang namanya ulama, kiai, ustadz, semua direbut, habib direbut tangannya. Orang tua di rumah tangannya boro-boro sampai ke hidung, ke pipi, ke jidat. Lihat anak sekarang kalau cium tangan di mana? Betul nggak? Emang pada hidung lu pada pindah pada? Yang namanya cium tangan tuh hirup, bukan dikecup. Dikecup itu perbedaan antara agama. Agama lain dikecup, kalau Islam mah nggak dihirup. Karena indera penciuman itu hidung. Sorry, gue ngomongin hidung. Apa sih? Iya kan nih hidung beneran. No? Injek gajah. Hirup, bukan dikecup. Kalau dikecup minyak wangi itu gampang hilangnya. Yang kecium udah baunya lain. Belum ingus, belum iler. Ya, cium tangan sama orang tua dong. Kita ulama dicium tangannya, dijaga, dikawal lah, bukan kitanya Pak. Kiai, ustadz, habib, bukan kitanya yang dikawal.
Yang dikawal siapa? Ilmunya Nabi dititipin sama kita. Urat syaraf kita masih utuh, alhamdulillah masih bagus. Kalau satu urat syaraf sudah dicabut, gila, gak ada lagi orang menghormatin kita. Gak akan. Mau ngapain? Ada orang mau kawal-kawal saya sampai ke polisi begitu bawa kawal-kawal saya. Kagak. Mau ngapain orang Habib gila. Makanya cium tangan orang tua jangan sampai enggak. Saya jujur, orang sekarang nih, aduh ya Allah, anak-anak sekarang Pak, maafin Pak, tolong didik baik. Bu, saya kalau ngelihat di TikTok nih, Masya Allah ya Rabbi, tuh yang namanya perempuan pada telanjang, ya Allah, nggak ada pada tuh yang di-banned, nggak ada yang diblokir. Gue salah ngomong di-banned, gue salah ngomong diblokir. Temen saya laki dengkulnya kelihatan, langsung dihilang akunnya. Nah, perempuan pada telanjang awet-awet aja. Nih saya tegur buat juga nih, jangan terlalu kelewatan lah. Alhamdulillah kan kita ada kontribusi ngasih TikTok, betul kan? Kalau bukan karena kita install TikTok, lu mana punya duit PA. Lu boleh ngomong sama lu nih, denger ini, mau ngomong begini ntar lu benet dah. Kemarin saya ditegur seminggu saya nggak bisa nge-live. Lu nontonin gua nggak? Udah follow belum? Bohong lu mah. Lu mah yang di follow mah Bunda Korla, JJ, Bonge. Orang begitu di follow. Poni-poni lempar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Tapi mudah-mudahan nih media sosial buat kita juga jadi pelajaran baik ya. Gunain media sosial yang baik insya. Jangan ikut dengan apa yang ada tradisi yang nggak baik ya. Apalagi orang Lampung, apalagi pada minum-minum ya, jangan dah ya, jangan. Kalau orang bule minum mah wajar. Kenapa? Udaranya dingin, minum cuman buat ngangetin. Kalau orang Lampung minum, ya Allah, siang panas malam panas, betul nggak? Kalau orang Lampung begitu minum, minumannya juga ya Allah 37.000, belinya 8 orang patungan, minum dia begitu minum, begitu mabok baru satu tenggek mabok, semua mabok, berantem dia juga. Kalau orang bule minumannya seloki 300.000, begitu minum sekali anget dari ubun-ubun sampai ke kaki. Kalau orang Lampung begitu minum, la ilaha illallah. Jangan disamain, orang bule mah udah pantas-pantas aja, matanya biru, ada hijau, kadang abu-abu, pipi merah. Nah lu mata belok, hidung pesek, pipi tembem, mana pendek, hitam, hidup lagi kayak mabuk lah. Orang sono kan makanannya burger, papa, burger, spaghetti, pizza, makanannya bagus-bagus. Begitu dia mabok juga banyak pikiran, capek. Kalau lu apa yang dipikiri? Mereka minum, mabok, buah, muntah, keluar kenyal-kenyal. Begitu dipegang, habis makan burger, daging. Nah lu jengkol. Orang bule begitu muntah, keluar panjang-panjang, spaghetti. Orang Lampung, panjang, bihun. Orang bule begitu muntah, lihat pegang lengket, keju, habis makan pizza. Orang Lampung, muntah lengket, pegang kerupuk. Udah, jangan pakai kelewatan dah. Udah, yang mereka biarin mereka. Kita cuma tugas kita jaga iman kita di hadapan Allah. Ini akhir zaman fitnahan udah luar biasa. Pak, kita malu kita sama Nabi SAW. Ibu, doahi kita malu sama Nabi. Kita ngaku cinta. Kita nih, Nabi apa yang diambil manfaat dari kita? Tunjuk satu aja. Kita ngasih manfaat buat Nabi apa? Tapi kita selalu memanfaatkan Nabi. Kita ngaku cinta Nabi, mengharapkan syafaat Nabi, tapi tingkah laku kita jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Bapak maaf, Nabi nangis buat siapa? Umat. Nabi berdarah-darah buat siapa? Umat. Nabi nahan lapar buat siapa? Tapi apa yang sudah kita pernah bela buat Nabi Muhammad SAW?
Kita cuma hidup kenikmatan dunianya kita liatin aja. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Saya kalau ngomong kayak gini Pak, hati saya kayak benar-benar diperes. Demi Allah, yang paling pintar syukur Nabi, yang paling pandai untuk bertobat, istighfar, ampunan, minta kepada Allah Nabi. Kita yang tiap hari bikin dosa, boro-boro istighfar, salat taubat pun enggak. Hidup kita udah terlena sama dunia. Setiap apa yang kita minta bawaannya mau aja kita urusan dunia. Tapi kalau udah urusan akhirat, ntar dulu. Lihat para alim ulama kita, mereka nanti di yaumil kiamah mereka akan bangga tatkala dia berjumpa dengan Nabi, dibuka amaliyahnya dengan salat malamnya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Mereka akan bangga ke hadapan Allah, diperiksa oleh Nabi, dan Nabi mengatakan, ya Allah, dengan penuh senyuman, dia adalah umatku. Bangga Nabi. Bagaimana kita? Kita yang tiap hari bikin dosa, saat kita kembali kepada Allah bawa pikulan dosa, diperiksa oleh Nabi dengan tetesan air mata, Nabi masih mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Tubna ilallah, taubat kita kepada Allah. Malu kita di hadapan Allah. Kita ngaku Nabi, kita cinta sama Nabi, tapi kita nggak ada perilaku yang mengikuti Nabi. Sunnah Nabi jalani di dalam kehidupan kita. Pak, Bu, orang yang ngejalanin sholat, yang namanya ngejalanin sunnah Nabi, pasti selamat dunia, selamat akhirat. Salah satu contoh, kalau sholat wajib cuman rukunnya doang, wallahi sholat kita nggak akan diterima sama Allah. Nggak akan. Sholat kita nggak akan diterima. Kalau kita urusan rukun doang, nggak bakal diterima. Tapi alhamdulillah di sholat wajib terletak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya hakul yakin sholat kita pasti diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kita mau akhlak paling baik Nabi Muhammad SAW. Akhlak kita sama orang tua, la ilaha illallah, kan main. Ya Allah, kalau buat akhlak Nabi udah nomor satu, nggak ada duanya. Nabi yang paling kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yuk rubah dong pemikiran kita, jaga hati kita. Ya, berkah Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah jadiin kita sebagai umat yang mendapatkan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan cinta yang dibalas oleh Nabi Yuna Muhammad SAW. Kita ngaku cinta, Nabi udah cinta lebih dulu Pak sama kita. Nabi udah cinta bukan main. Pak, Bu, saat sakratul maut yang dipanggil siapa? Umat. Siti Fatimah radhiyallahu anha radhaha, tatkala beliau dipanggil oleh Rasulullah, ya Fatimah, apa yang kau tangisi saat Nabi dalam keadaan sakratul maut? Apa yang kau tangisi ya Rasulullah? Engkau adalah ayahku, engkau akan berpisah dengan kami. Wahai Aisyah, wahai Fatimah, setelah aku wafat engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin menangis. Apa jawaban Siti Fatimah? Ya Rasulullah, aku bangga, aku bahagia, setelah engkau kembali aku akan menyusulmu. Tapi di mana? Engkau adalah kekasih Allah, tempatmu pasti akan berbeda dengan kami. Jumpai aku ya Fatimah, dijumpai aku di penimbangan amal baik, amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang meminta dan memohon kepada Allah agar timbangan pahala lebih besar daripada dosa umatku. Ya Rasulullah, timbangan ini setelah selesai, di mizan kami setelah lewati, di mana kami dapat berjumpa dengan? Jumpai aku di sirat. Di sirat, di jembatan. Lagi sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam. Yang jembatan kami setelah lewati, di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu surga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu umatku, jika satu tertinggal ke dalam neraka, mesti Muhammad akan meminta kepada Allah agar Muhammad dapat menjemput umat Muhammad, sehingga umat Muhammad masukkan ke dalam surganya Allah. Surga yang begitu sesak, surga yang begitu penuh, dapat di mana kami berjumpa denganmu? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman daripada telaga Al-Kautsar melalui tanganku untuk seluruh umatku. Umat yang dipanggil oleh Nabi, umat yang masuk di dalam hati Nabi. Mudah-mudahan ini malam menjadi taubat terakhir kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan ini malam taubat kita diterima sama Allah. Mudah-mudahan su'dzannya kita, prasangka jeleknya kita kepada manusia, Allah kurangin, bahkan Allah ilangin. Amin ya Rabbal. Terakhir dari saya, Al-Habib Abdullah bin Syahab, beliau tengah malam pernah didatangi oleh rampok, rumahnya dirampok. Al-Habib Abdullah bin Syahab ini Ainut Tarib, didatangi
Begitu masuk ke dalam rumah, ini rampok kepergok sama Habib Abdullah bin Syahad. Ditanya, wahai tuan, engkau siapa? Aku orang di luar, saya ingin merampok, katanya. Jam segini mau ngerampok rumah, di mana orang sekarang lagi sujud sama Allah, lagi minta ampun sama Allah, lagi dekat dengan Allah, engkau bermaksiat kepada Allah. Sebentar, engkau nggak punya uang, sebentar, ambil uang, dikasih semua sama Abdullah bin Syahab, dikasih. Selesai ini, tolong jangan pernah melakukan hal ini lagi. Lebih baik jam segini sholat ibadah kepada Allah. Sampai ini rampok sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah karena malu. Ini hati yang gak pernah su'dzon sama orang. Kalau kita ngelihat rampok tengah malam, diapain? Ada yang gebugin, ada yang dibakar, ada yang diapain lagi? Oh, ada yang dipatahin kakinya, ada yang di strapless. Betul? Itu dia. Kenapa? Hati kita banyakkan su'dzon. Makanya nih hati kita nih hari kita rubah. Ya, udah berapa lama kita nggak pernah nyanjung nama Allah? Udah lama belum? Terakhir kapan kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, kapan? Pernah Bib saat meriang kita, saat kita sakit Bib kita ingat sama Allah. Tapi sekarang lagi sehat boro-boro kita ingat sama Allah. Mudah-mudahan ini malam sebutan kita diterima sama Allah. Setiap kita memanggil ya Allah, Allah pasti jawab labbaik ya abdi, ya Rabbi labbaik ya abdi. Allah akan menjawab doa kita, ada apa wahai hambaku? Mudah-mudahan pensebutan kita ini dapat membawa hati kita dengan penuh keimanan yang terang benderang di hadapan Allah. Walillahi asmaul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, betapa mulianya namamu ya Allah, betapa agungnya namamu ya Allah, betapa sucinya namamu ya Allah, sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa ini tidak lagi sanggup menyebut namamu ya Allah. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Seberapa besar dosa yang ada di lisan kami ini ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah kau maha mendengar ya Allah? Bukankah kau maha melihat ya Allah? Lihatlah kami di malam ini yang sedang menengadahkan tangan di hadapan-Mu, yang sedang mengemis di hadapan-Mu, yang sedang berharap ke hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak berbuat dosa di hadapan-Mu ya Allah. Betapa besar dosa yang kami bawa di hari ini di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Allah.